Menjaga imunitas di masa pandemi berlaku juga bagi si kecil. Asupan gizi harus diperhatikan dengan seksama. Pemberian makan pendamping ASI atau MPASI merupakan salah satu cara menjaga agar balita tetap sehat dan bertumbuh kembang dengan baik. Jika kualitas MPASI yang diberikan kurang baik dapat menyebabkan pertumbuhan si buah hati terganggu. Lantas, apa sih MPASI itu? Ikuti penjelasan Dr. Aryani Dewi Widodo, spesialis anak berikut ini. MPASI adalah makanan pendamping ASI. Makanan ini diberikan kepada bayi sebagai tambahan di usia bayi 6 bulan ke atas. ASI sudah tidak bisa lagi memenuhi kebutuhan bayi bila diberikan sendiri. Karena itu ditambah dengan MPASI. Nah, hari ini kita akan membahas dengan seorang ibu muda dan bagaimana hal-hal yang harus diperhatikan dalam pemberian MPASI. Halo, Ciluk Mbak. Halo. Halo dok, apa kabar? Baik. Bener nggak sih kalau MPASI itu memang harus diberikannya fix di 6 bulan ya dok ya? MPASI itu sebetulnya tergantung pada kesiapan bayi. Nah, namanya kesiapan bayi itu kan sebetulnya bisa berbeda-beda ya, karena setiap anak yang berbeda-beda pasti kesiapannya juga berbeda-beda. Tapi apa sih yang harus diperhatikan dan kapan kita tahu bahwa si bayi itu sudah siap? Nah, ada yang namanya kesiapan fisik, ada yang namanya kesiapan psikologis. Kesiapan fisik itu contohnya saluran cernanya sudah siap untuk mengolah makanan padat. Kemudian bayi pada saat didudukkan sudah bisa menahan kepalanya tetap tegak. Karena kan tidak mungkin ya makan sambil begini. Kemudian kesiapan psikologis itu contohnya apabila seorang bayi itu udah tampak tertarik. Kita sudah tampak tertarik kalau diberikan makan, maka mulai diberikan makan ya. Dan kemudian bayi juga sudah harus bisa memberikan cues atau tanda-tanda bahwa dirinya kenyang. Kalau sudah ada hal-hal itu, maka kita boleh mulai memberikan MPASI. Oh, pas banget nih dok, karena anak saya ini melihat saya makan tuh bawaannya pengen ngambil makanannya, pengen cobain. Berarti itu memang salah satu tanda-tanda kesiapan fisik ya. Artinya dia memang sudah tertarik gitu ya. Oke. Nah, berikutnya nih dok, kalau sudah tahu sudah siap, berarti kan kita juga harus mempersiapkan menu yang memang cocok ya dok ya. Betul. Apa sih dok menu yang cocok untuk MPASI? Buah-buahan saja atau buah dan sayur saja gitu? Nah, untuk memulai MPASI kita kan harus melihat beberapa hal. Kita harus melihat jumlahnya, kemudian jenisnya apa, betul nggak? Iya. Karena kalau dari segi jenis, pastinya kita perlu memberikan nutrisi yang baik di dalam MPASI bagi bayi. Karena kalau ASI itu kan semuanya sudah lengkap. Tapi pada saat usianya sudah 6 bulan, maka kebutuhan bayi sudah melebihi yang mampu disuplai oleh ASI saja. Jadi ASI tetap kita lanjutkan, tapi didampingi juga dengan makanan pendamping ASI. Nah, makanan pendamping ASI itu kita perlu lengkapi berupa makronutrien dan mikronutrien yang lengkap. Makronutrien itu ada karbohidrat, protein, lemak. Kalau mikronutrien itu vitamin dan mineral. Nah, semua itu perlu ada lengkap di dalam MPASI supaya bayi tetap mendapatkan nutrisi yang seimbang dan lengkap. Dok, mau tanya nih dok, kalau misalnya MPASI itu boleh nggak sih dikasih telur, udang, seafood gitu kan? Karena ibu-ibu suka khawatir itu bikin anaknya alergi dok. Nah, sebetulnya memang bisa membuat alergi pada sebagian anak. Sebagian anak yang apa? Yang memang ada kecenderungan untuk alergi. Jadi kalau seorang anak itu memang ada kecenderungan untuk alergi, kadang-kadang kita menundanya terlebih dahulu. Tapi sebetulnya tidak ada salahnya untuk memberikannya secara langsung. Kalau kita berikan, kemudian makanan tersebut menunjukkan reaksi alergi, maka kita hentikan. Dan nanti akan kita perkenalkan lagi di atas usia 1 tahun. Tapi apabila bahan makanan tersebut tidak menimbulkan alergi pada anak, maka boleh dilanjutkan. Nah, masalahnya kadang-kadang kalau kita memberikan beberapa bahan makanan sekaligus, kita sering bingung.
yang mana ya yang bikin Iya. alergi. Karena itu pada saat kita memperkenalkan bahan makanan baru, sebaiknya bersama dengan bahan makanan yang sudah lama diberikan dan sudah diketahui tidak menyebabkan alergi. Oh, Nah, dicampur dengan sama yang demikian, aman gitu ya, dikombinasi betul, sama yang aman. kita jadi tahu ya, yang mana sih yang sebetulnya bikin masalah dan itu bisa kita tunda dulu pemberiannya sampai nanti di atas 1 tahun. Beraneka ragam fakta dan mitos beredar di masyarakat tentang menu empasi bagi si buah hati. Salah satunya adalah balita tidak boleh mengonsumsi makanan instan. Padahal makanan instan untuk balita praktis untuk ibu yang sibuk. Benarkah? Itu adalah mitos, tapi tergantung instannya itu apa. Karena makanan bayi ada yang namanya bubur fortifikasi. Bubur fortifikasi adalah bubur yang sudah dibuat secara hati-hati dengan mematuhi kodeks dari WHO, yaitu peraturan pembuatan makanan bayi dari WHO. Karena itu, di dalam makanan tersebut sudah diberikan tambahan mikronutrien, yaitu vitamin dan mineral yang cukup, sehingga dengan mengkonsumsi sedikit volume MPASI, maka bayi juga sudah mendapatkan cukup vitamin dan mineral. Hati ayam seringkali dijadikan bahan untuk empasi. Selain murah dan mudah didapat, teksturnya yang lembut membuat hati ayam mudah untuk dikonsumsi oleh bayi. Nah, mitosnya empasi tidak boleh ditambahkan oleh hati ayam. Benarkah? Itu fakta atau mitos ya? Itu mitos. Hati ayam itu mengandung banyak zat gizi yang sangat baik bagi bayi. Di antaranya mengandung zat besi dalam kadar yang tinggi. Karena itu, hati ayam boleh diberikan sebagai salah satu MPASI. Sejak dulu madu dipercaya memiliki beragam manfaat bagi kesehatan tubuh. Lantas, bagaimana dengan konsumsi madu pada balita? Mitosnya madu baik dikonsumsi untuk kesehatan balita. Itu fakta atau mitos ya? Itu mitos. Madu itu boleh diberikan kepada bayi berusia 1 tahun atau lebih, tapi tidak di bawah 1 tahun. Pada madu bisa terdapat kandungan kuman yang bernama Clostridium botulinum. Clostridium botulinum ini menghasilkan toksin atau racun yang bernama botox. Dan racun tersebut akan membuat kelumpuhan otot. Nah, bayi yang saluran cernanya belum matang sangat berisiko untuk dimasuki toksin atau racun tersebut, sehingga bisa menyebabkan kelumpuhan otot pada bayi. Penambah garam dan juga gula pada masakan bertujuan untuk menambah cita rasa pada makanan. Namun, banyak ibu yang tidak menambahkan penggunaan gula dan juga garam dengan alasan kesehatan bagi si buah hati. Mitosnya penambahan garam dan gula diperbolehkan pada empasi. Itu fakta atau mitos? Itu fakta. Garam atau gula boleh ditambahkan untuk pemberian MPASI. Hanya saja jumlahnya mungkin tidak terlalu banyak. Jadi hanya sebagai penambah rasa saja. Jangan memberikan gula atau garam terlalu banyak pada bayi. Apabila bayi juga masih menikmati makanan tanpa garam atau gula, itu tidak apa-apa. Tapi bukan berarti garam atau gula itu terlarang untuk diberikan dalam MPASI. Boleh diberikan dalam jumlah yang secukupnya saja.